بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa nuwasilu bi dirasah kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Kita akan meneruskan pembahasan kitab Syarh Sunnah Imam Muzani fi mas'alatil iman, yaitu dalam pembahasan tentang iman, yaitu iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Dan kita telah bahas kemarin beberapa poin penting. Kita bacakan lagi dari perkataan Imam Muzani. Dalam masalah iman, qala al-Imam Muzani rahimahullahu ta'ala, al-imanu qaulun wa amalun ma'a itiqadihi bil jinani wa qaulin bil lisani wa amalin bil jawarih wal arkan wa huma siyani wa nidhamani wa qarinani la nufariqu bainahuma la imana ila bi amalin wa la amala ila bi imanin wal mu'minuna fil imani yatafadalu wa bisalihil a'mali hum mutazayyiduna wala yakhrujuna bin nudubi minal imani wala yukaffiruna birukubi kabiratin wala isyanin wala nujibu limuhsinihim aljinan ba'da man awjaba lahu nabi wasallam wala nashhadu ala musiihim bin nari. Nah, kita telah jelaskan tentang iman menurut ahli sunnah wal jamaah, yaitu dengan 4 kaidah, ya. Udah kita bahas, yaitu arba'u qawaid atau al-qaidatul arba, kaidah yang 4 tentang masalah iman, dan merupakan hududul iman, mahiyatul iman, tentang batasan iman, dan berkaitan tentang cakupan iman. Kaidah-kaidah itu sebagaimana telah saya jelaskan, itu kaidah yang pertama, al-qaidatul ula, al-imanu qaulun wa amalun. Ini untuk diingatkan biar nyambung dengan apa yang kita akan bahas. Kaidah yang pertama, ahli sunnah mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, yang intinya amal bagian dari iman. Perinciannya bahwa al-qaulun wa amalun, yaitu al-qaulu qaulan, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Qaulul qalbi adalah i'tiqad, tasdik, ikrar, yakin, yaitu qaulul qalbi. Qaulul lisan yaitu an-nutqu bi syahadatain. Dan amal masuk adalah amalul qalbi, amalul lisan, amalul jawari. Jadi amal itu ada amalul qalbi, amalul lisan, ada amal jawari. Amalul qalbi seperti ikhlas, khauf, roja, khasyah, mahabbah, dan seterusnya. Amalul lisan adalah setiap amal yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan lisan, seperti tasbih, tahmid, takbir, doa, istighfar, qiraatul Quran. Amalul jawari yaitu
fi'lul ma'murat wal wajibat wa tarkul manhiyat. As-salat, ruku, was-sujud, shadaqah, wal masyu ila mardatillah, wal hajju, wal umrah wa ila ghairi dzalik. Ini semuanya menurut ahli sunnah adalah iman. Kemudian kaidah yang kedua, al-imanu yazidu wa yanqusu. Bahwa ahli sunnah meyakini iman bertambah dan iman berkurang. Yazidu wa yanqusu, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi iman bertambah dan bertambah dengan sebab taat dan berkurang dengan sebab maksiat. Ya. Kaidah yang ketiga, al-imanu syu'abun wa ajza wa darajat. Jadi iman itu punya cabang, kemudian iman itu terbagi, dan iman itu bertingkat. Jadi iman bukan satu, tapi punya cabangnya, punya bagian-bagian, dan bertingkat iman itu. Ya, udah dijelaskan secara terperinci kemarin, hanya untuk mengingat untuk bab berikutnya. Ya, al-iman maratib wa darajat wa ajza wa ab'ab wa syu'ab. Man istakmalaha istakmala. Idan laisal imanu syai'un wahid la yatajazza. Lakinnahu maratib darajat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, al-iman bid'un wa situna syu'batan. Afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adna imatatul adza anitari. Wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya salat bukan zakat, zakat bukan salat. Karena satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, sehingga kita memahami yang dinamakan dengan syajaratul iman. Jadi iman itu seperti digambarkan dengan pohon, ya, yang digambarkan dalam surah Ibrahim, ya, ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahinin bi idzni rabbiha. Itu ayatnya. Nah, kemudian gambarannya di sini syajaratul iman. Ya, kemudian kita lihat bawahnya, ya, yang dinamakan aslul iman, akar, ya, berupa pondasinya itu adalah akidah, yaitu rukun iman yang 6. Nah, rukun iman yang 6 ini termasuk syahadatain. Kemudian batangnya, ya, ini adalah berkaitan dengan syariat, rukun Islam yang 5. Jadi rukun Islam yang 5. Nah, kemudian digambarkan dengan ranting-rantingnya. Ya, ranting-rantingnya ini seperti mustahabat, tarkul manhiyat. Ya, ini adalah cabang-cabang dari iman. Ini digambarkan dengan gambaran seperti ini, dan Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdurrahman Sa'di punya kitab namanya Syajaratul Iman. Kemudian At-Tawdihu li Syajaratil Iman. Jadi ada Syajaratul Iman, kemudian ada kitab At-Tawdihu li Syajaratil Iman. Maka digambarkan al-iman ibaratun an fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Jadi kalau kita pahami iman, gambaran dari melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, perintah itu seperti al-amru bil iman, al-amru bit tauhid, al-amru bis salat, itu perintah. Kalau tarkul manhiyat seperti tarku syirki, tarkul kufri, tarku zina, tarku syurbil khamri, dan seterusnya. Ya. Meninggalkan larangan seperti meninggalkan kufur, meninggalkan syirik, meninggalkan nifak, meninggalkan berzina, meninggalkan minum khamr,
meninggalkan, membunuh dan yang lainnya. Ya, maka apabila orang melaksanakan bagian-bagian dari iman itu, berarti dia melaksanakan syu'abul iman. Kalau dia meninggalkan perkara yang dilarang, berarti meninggalkan syu'abul kufri, cabang dari kekufuran. Kemudian kita lihat ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi, itu rukun iman. Kemudian wa atal mal ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa sailina wa fi riqab wa aqamas sholata wa ataz zakat. Nah, ini yang dinamakan dengan istilah ya amal, yaitu bentuk-bentuk awamir. Ya. Dan di dalamnya adalah akhlak. Al-mufu nabi ahdim ida ahadu wasabirina fil ba'sai wa dhar wa hinal ba's. Ulaika ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi ini adalah merupakan cabang dari iman. Dan iman itu juga dinamakan al-birru. Jadi iman juga dinamakan dengan al-birru. Semua bentuk kebaikan itu iman. Kemudian kaidah yang keempat, hanya kita wajib paham kepada 4 kaidah ini. Ahlul iman ia tafawatu wa yatafadalu. Bahwa ahlul iman itu bertingkat. Artinya keimanannya tidak sama. Ya, keimanan para sahabat tidak sama dengan keimanan para tabi'in. Keimanan para tabi'in secara global tidak sama dengan keimanan para tabi'in. Karena Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni tsumma ladzi yalunahum tsumma ladzi yalunahum. Demikian juga para sahabat bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Imanu Abi Bakrin laka imani Umar ila akhirih. Imannya Abu Bakar tidak sama dengan imannya Umar. Dan imannya para sahabat tentunya tidak sama dengan imannya kita. Ya, dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ya, dengan digambarkan wa ahlul islam mutafadiluna fil imani ba'duhum akmalu imanan min ba'd minhum as-sabiqu bil khairat wa minhum muktasib wa minhum dhalimu li nafsi wa minhum muhsin wa minhum mu'min wa minhumul muslim laisu fid dini sawaun bi martabatin wahidah bal fadalallahu ba'dahum ala ba'din wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'did darajat. Jadi orang beriman itu dalam Quran umpamanya dibagi 3, yaitu sabiqun bil khairat, kemudian muktasid, dhalimul nafsi. Nah, sabiqun bil khairat ini gambaran melaksanakan perintah, menjauhi larangan, fi'lul mustahabat wa tarku yakni madam makruhat. Yang terdahulu dalam setiap kebaikan itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, melaksanakan mustahabat, dan menjauhi perkara yang makruh. Itu mukmin yang paling tinggi. Muktasid pertengahan, itu yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan, tapi muqassir dari sisi mustahabat. Nah, dhalimul nafsi imma bitarkil wajibat wa imma bintihaki muharramat. Jadi orang yang dinamakan dolim kepada dirinya itu orang yang terkadang meninggalkan apa yang diperintah, jadi tidak melakukan apa yang diperintah, atau dia terkadang melakukan apa yang dilarang. Itu namanya dolimul nafsi. Nah, dalam hadis ada tingkatan muhsin, mukmin, muslim. Atau dalam surah ya Al-Waqiah Allah membagi orang beriman kepada 3, yaitu yang dinamakan ya sabiqun, ashabul yamin, ashabus shimal. Ya, ashabus shimal itu ya dimasukkan dalam kategori yang tadi dhalimul nafsi. Itu martabat ahlul iman.
Ya. Yaitu ahlul iman yatafawatu wa yatafadalu ay fil iman. Nah, jadi yang saya katakan kemarin bahwa kita harus meyakini 4 ini. Al-imanu qaulun wa amalun, qaulul qalbi, ya, qaulul lisan, amalul qalbi, amalul lisan, amalul jabari. Yazidu wa yanqusu, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Lil iman syu'ab, ya, syu'ab. Ya, kemudian yarawna tafawut wa yatafaddu ahlul iman. Ini poin sangat penting. Nah, sekarang kita akan jelaskan poin penting. Ya, dari penjelasan 4 poin tadi kita baru sekarang masuk ke poin baru, ya. Al-iman itu dibagi 2. Ya, al-iman mutlak wa mutlakul iman. Nah, ini istilah tentang iman. Nah, istilah tentang iman pahami? Ya, jadi istilah tentang iman pahami? Yaitu al-imanul mutlak wa mutlakul iman. Ya, karena tadi kita memahami orang beriman itu yatafawatu wa yatafadalu. Jadi orang beriman itu bertingkat-tingkat kedudukan imannya. Maka iman itu dikatakan dengan istilah al-iman ada 2. Al-imanul mutlak wa mutlakul iman. Apa yang dimaksud dengan al-imanul mutlak wa mutlakul iman? Dan ini ada dalam mustalahat ya syar'iyah, istilah syar'i. Ya. Al-imanul mutlak yuradu bihi al-imanul kamil. Jadi al-imanul mutlak iman yang sempurna. Jadi ini al-imanul kamil. Fala yusafu bihil usat wal muqassiruna fi ta'ah. Jadi tidak disifati orang yang melakukan maksiat atau orang yang kurang dalam melakukan ketaatan dengan istilah al-imanul mutlak. Wa amma mutlaqul iman fayakni bihi man kana indahu aslul iman walakin indahu taksirun fit ta'ah fayadkhulu fihi al-usat minal mu'minin wal muqassiruna fi ba'di ta'at. Nah, di sini kita tahu bahwa al-imanul mutlak wa mutlaqul iman. Ya. Jadi yang dikatakan iman mutlak adalah iman yang sempurna. Ya. Yaitu tidak disifati dengan sifat ini orang yang melakukan maksiat atau ada kurang dalam melakukan taat. Adapun mutlakul iman, maka yang dimaksud ada aslul iman. Aslul iman itu yang tadi kita beriman kepada rukun iman yang 6 dengan kaidah-kaidahnya yang tentunya dijelaskan nanti di lain tempat tentang kaidah-kaidahnya. Tapi di sisinya ada sisi kekurangan dari taat. Maka masuk kepada mutlakul iman orang yang melakukan maksiat dari kaum muslimin atau yang muqassir. Artinya kalau orang sekarang tidak berzakat itu maksiat, bahkan termasuk kabiratun minal kabair, dia termasuk pelaku dosa besar, ya. Salat ala ra'yi jumhur, ya, meninggalkan salat menurut jumhur itu tidak kafir, tetapi dia melakukan dosa besar. Dan perlu dipahami dan perlu dijelaskan oleh para ustadz, oleh kita juga, yakni tarku salat akbaru mina zina wassariqah wasyurbil khamri wa riba. Jadi meninggalkan salat itu dosanya lebih besar dari berzina, dari mencuri, dari minum khamr, dan dari interaksi dengan riba, ya, dengan riba. Ya, oleh sebab itu banyak di antara sejumlah orang yang berzina datang dari negeri tertentu ke Indonesia tapi masih sholat, kemudian bagi-bagi zakat. Ya, walaupun mungkin ini sisi pemahamannya benar, tapi sisi amaliyahnya ya
Ya tentunya juga tidak benar seperti itu. Tapi dari sisi kaidah bahwa meninggalkan sholat lebih besar dosanya ketimbang melakukan zina. Nah ini perhatikan lagi. Al-imanul mutlak yu'abiru anhu aidon bil imanil kamil. Nah lihat di sini dengan ayat yang tadi, wa huwa ada'u jami'a faraidillah, yaitu orang yang menunaikan semua apa yang difardukan Allah. Jadi orang yang melakukan yang difardukan Allah. Min ma'rifatin wa iqrarin wa amalin, ya. Tasdiqan wa iqraran, ya. Wa amalan, zahiran wa batinan. Tapi tetap ya ada kalimat hasbu istitaatihi. Jadi hasbu istitaatihi. Wa huwa alladzi yatanawalu jami'a ma amarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ma atarki jami'al manhiyatil muharramat. Ya. Jadi perhatikan ini, mukmin yang sempurna itu mesti melakukan semua yang difardukan Allah. Apa yang difardukan Allah ini? Ma'rifat. Ma'rifat itu ya kita tahu tentang iman, ya. Kemudian ikrar, amal, membenarkan, ya. Kemudian iltizam konsekuensinya, wa amalan dan amal, zahiran wa batinan, dengan seukuran kemampuannya, ya. Karena tentunya manusia tidak semuanya bisa melakukan. Contoh, ketika kita diperintahkan haji, ya kita membenarkan, tapi kan tidak semua orang bisa menunaikan haji. Ketika kita membenarkan wajibnya jihad, ya dengan kekuatan, tidak selamanya kita juga bisa menunaikan jihad dengan kekuatan. Wa huwa alladzi yatanawalu jami'a ma amarallahu bihi wa rasuluhu ma atarki jami'al manhiyat wal muharramat. Jadi artinya mesti juga meninggalkan yang diharamkan, yang dilarang Allah. Wal imanul mutlaq yadkhulu fihi jami'uddin, dhahiruhu wa batinuhu, usuluhu wa furu'uhu. Fala yastahiqu ismul imanil mutlaq illa man jama'a dzalika kullahu wa lam yanqus minhu syai'an. Wala yumkinu li ahadin, ya, an yujzima li nafsihi bi annahu istakmala hadhil umuri kullaha. Jadi pertama di sini tidak mungkin ya orang untuk mengklaim dirinya. Wal farqu bainal imanil mutlaq wa mutlaqul iman, anal imanal mutlaqa, ya, huwa al imanul kamil alladzi la yataqayyadu bi maksiatin wala fusukin wala nuqsanin wa nahu dzalik, ay sahibuhu walladzi ya'ti bil wajibat wa tarkil haramat. Makanya tadi saya kaidahnya apa? Ibaratun an fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Nah, kemudian selanjutnya, amma al mutlaqul iman bahwa makana ma'ahu tarku wajibin au fi'li makana ma'ahu tarku wajibin au fi'lu muharramin wa huwa ma wasafal muslimu alladzi ma'ahu aslul iman alladzi la yasihu islamu ila bihi fa huwa fi adna maratibid din wa aqallu darajatihi fal imanul mutlaq mau'udu sahibuhu bil jannah yamna'u dukhulun nar idza mata ala dzalika wa mutlaqul iman yamna'ul khuludu fiha. Nah ini perhatikan ya, orang yang dinamakan mutlaqul iman yaitu orang yang baginya meninggalkan yang diwajibkan atau dia melakukan yang diharamkan. Jadi berarti cacat dengan melaksanakan apa yang dilarang atau dia meninggalkan yang diperintah, maka menjadi cacat. Jadi tidak bisa dikatakan imannya sempurna. Yaitu orang yang memiliki aslul iman. Aslul iman itu apa? Aslul iman alladzi la yasihu islamu ila bihi. Jadi kalau dinamakan aslul iman itu semua perkara yang tidak sah orang itu imannya kecuali dengan adanya itu. Jadi seperti kita katakanlah rukun iman yang 6, ya. Kalau orang mengingkari salah satu rukun iman yang 6, maka berarti hilang salah satu usulnya, maka dia kafir.
Kalau rukun Islam itu beda. Rukun Islam yang satu yaitu syahadatain itu wajib anutku untuk mengikrarkannya. Tapi rukun Islam yang 4, sholat, zakat, puasa, haji, itu ada beda. Perhatikan ya, untuk sholat, zakat, puasa, haji. Apa asrul imannya? Ya, kalau antum ditanya dari rukun Islam yang 4 apa asrul imannya? Hah? Apa asrul imannya dari rukun Islam yang 4? Iya, yaitu al-iman apa? Al-iman bil amri. Ya, as-salatu ma'murun, az-zakatu ma'murun, as-saumu ma'murun, al-hajju ma'murun. Kalau yang 5 rukun tadi, yang 4, sholat, zakat, puasa, haji, apa yang dimaksud dengan usul imannya? Jadi yang dimaksud dengan usul iman itu iman bahwa itu diwajibkan. Jadi kalau kita mengatakan sholat wajib, berarti udah ada aslul imannya. Kita mengatakan wajib. Ketika kita ditanya zakat wajib, berarti kita udah ada aslul iman, mengatakan sholat adalah wajib. Ketika ditanya puasa wajib. Kemudian haji wajib. Nah, maka ini aslul iman, yaitu berupa tasdik alal amr, pembenaran terhadap perintah itu. Tapi fi'il melakukan perintah itu, sholatnya ini hilaf. Kita ambil jumhur dulu, jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan meninggalkan sholat selama mengatakan wajibnya sholat itu tidak kafir. Nah, berarti apa? Kalau orang itu membenarkan sholat tapi tidak sholat, maka di situ apa? Ada aslul iman, tapi dia tidak menyempurnakan apa? Imannya dengan fiilnya itu. Jadi dengan fiilnya itu. Maka ini maknanya, ini maknanya aslul iman alladzi la yasihu islamuhu ila bihi. Bahwa fi adna maratibiddin wa aqallu darajatihi. Wal imanul mutlak mau'uduhu sahibuhu bil jannah. Ya, mau'idu sahibihi bil jannah. Yamna'uduhu linnar. Itu kalau orang yang menyempurnakan iman masuk surga dan diharamkan masuk neraka secara mutlak. In mata ala dzalik, apabila mati dalam itu. Wa mutlaqul iman yamna'u khuludu fiha. Adapun orang yang apa? Yang memiliki mutlakul iman, maka dia tidak kekal. Ini kembalinya ke neraka yang ini ya. Yang ini kembalinya apa? Ke neraka. Nah, perhatikan di sini. Nah, sekarang kita jelaskan tadi ya, mutlakul iman. Ya. Maka di poin ini qad yajtami'u 'ala rajul kufrun wa imanun wa fiskun wa ta'atun. Ya. Maka dengan itu ahli sunnah memahami, kita akan dijelaskan nanti di bawah, pada seseorang terkadang berkumpul iman dan kufur, taat dan fasik, atau taat dan maksiat. Itu terjadi walaupun yang dimaksud dengan kufurnya bukan kufur akbar yang kita akan bahas. Nah, udah sampai ke situ? Ada pertanyaan dulu, baru kita akan bahas setelahnya. Al-mukhalifu li ahli sunnah. Udah paham 4 kaidah tentang iman? Hah? Udah paham kaidah tentang iman? 4 kaidah tentang iman? Udah ya? Kalau tidak pertanyaan berarti udah. Sekarang ya. Seorang meyakini bahwa melakukan dirinya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga melakukan ketaatan dalam hati. Apakah berbanding lurus dengan Ya, kalau berbanding lurus tidak bisa diukur di dunia. Ya. Artinya kalau orang
sekarang melakukan taat, ya menjaga sholat, menjaga zakat, kemudian dia berzina, kemudian dia melakukan perkara yang diharamkan Allah, ya apakah berbanding lurus atau tidak? Ya, qaidahnya sebagai berikut, ada qaidahnya. Qaidahnya ada dua. Yang pertama, bahwa al-ma'asi awil maksiat yu'athiru alal iman. Ya. Yang pertama kita harus paham bahwa setiap maksiat itu mempengaruhi iman. Mempengaruhi iman dari sisi sempurnanya, dari sisi sempurna. Itu di pertamanya, masih pertama. Kedua, tapi masih dalam poin pertama. Al-ma'asi qad yamna husulus sawab. Perhatikan ya. Maksiat terkadang menghalangi sampainya pahala. Artinya kalau orang melakukan satu amal, kemudian dia melakukan satu maksiat, ada sejumlah maksiat yang bisa menganulir pahala. Contohnya apa? Mubtilatul amal. Antum kan udah baca nih. Contoh. Ya, ria, jelas ya. Ria. Kemudian imtinan. Ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Al-wal adha contohnya apa? Hah? Enggak, wal adha. Ibilisan menyakiti orang yang diberi. Ya, seperti antum ngasih ke orang tapi sambil menghina. Ya, maka sedekah itu tidak akan diterima di sisi Allah. Kalau bil manni itu bukan hanya ria gitu. Manni itu salah satunya kalau kita udah bikin masjid ya. Lamun awah ana mamal aya masjid ieu teh gitu. Nah, itu termasuk bil manni. Ya, kalau ria kan awal ya. Kalau bil manni biasanya dimaksudkan itu menyebut-nyebut amal kebaikan yang udah lama gitu. Nah, artinya apa? Ada sejumlah maksiat yang bisa menganulir kepada pahala dari amal. Itu kaidah pertamanya. Kaidah yang kedua, bahwa al-hasanatu yudhibna sayiat. Dari sisi yang lain kita tahu kalau orang melakukan kemaksiatan itu bisa dihapus dengan kebaikannya. Maka berarti intinya tergantung orang itu banyak melakukan keburukan atau banyak melakukan apa? Kebaikan gitu ya. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Ittaqullaha haitsuma kunta wa tabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, ada lagi? Ada ummahat yang bisa mau bertanya? Udah paham? Ya. Apa-apa ya. Sekarang al-mukhalifu li ahli sunnah, yang menyelisih ahli sunnah tentang iman. Ada dua kelompok, al-mukhalifu li ahli sunnah, al-murji'ah, al-khawarij. Ya. Ya, khawarij yang paling pokok ya. Murji'ah, khawarij. Khawarij di dalamnya ada Mu'tazilah ya. Sini maksudnya khawarij, Mu'tazilah. Ya. Jadi yang bertentangan dengan ahli sunnah itu Murji'ah, Khawarij ya. Sekarang kita bahas dulu Murji'ah. Irja. Apa sih irja? Al-irja. Murji'ah. Al-irja lugatan wa huwa ta'khir wa imhal. Bahasa kita menangguhkan. Jadi menangguhkan, mengakhirkan, menangguhkan. Dari sisi bahasa, ayatnya lihat aja nanti ya. Kita ambil yang cepat. Wa minhu sumiyat murji'ah li'annahum arjul amal ay akharu. Jadi murji'ah itu karena mereka tidak memasukkan amal dalam iman.
Lugotan. Kemudian istilahan. Nah, istilahan kita ambil dulu. Atlaqas salafu mustalahul irja ala murji'atul fuqaha. Al-qailina bi annal imana tasdikun bil qalbi wa nutqu bil lisan wa anal a'mala laysat minal iman. Summa utliqal irja'u ala jahmiyati al-qailina bi annal imana huwa ma'rifatu faqat wal karamiyah al-qailina bi annal imana huwa qaulun bil lisani faqat. Nah, kan kita harus kembali ke awal. Menurut ahli sunnah iman apa? Qaulun wa amalun. Amal masuk dalam iman. Nah, apa sih murji'ah itu? Murji'ah itu kan ada 3 kelompok berdasarkan ini, nanti di bawah dijelaskan. Ulama salaf menggunakan istilah irja pertama untuk istilah murji'ah fuqaha. Ya, murji'ah fuqaha itu pendapatnya apa? Iman membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, dan amal bukan masuk dalam iman. Jadi mengatakan amal tidak termasuk iman. Jadi iman itu cukup tasdik wal ikrar. Itu menurut murji'ah fuqaha. Yang ini dinisbatkan ke Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan para pengikutnya. Nah, kemudian kalimat murji'ah itu dialamatkan kepada Jahmiyah, yaitu pengikut Jaham ibnu Safwan. Ia mengatakan iman itu cukup ma'rifat, maksudnya ma'rifatul qalbi. Yang dimaksud adalah i'tiqadul qalbi. Jadi iman itu cukup di dalam hati aja. Jadi iman itu tidak perlu lisan, tidak perlu amal, cukup dalam hati. Ya. Maka orang-orang kafir juga bisa dinamakan mukmin. Ya, seperti Firaun juga dinamakan mukmin. Karena dalam hatinya membenarkan kan, wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa. Kemudian yang ketiga karomiyah, yaitu pengikut Muhammad ibnu Karam dari kaum Falasifah. Ia mengatakan iman itu cukup dalam lisan saja. Maka menurut karomiyah itu orang munafik pun mukmin, karena iman itu cukup mengelisan aja, tidak perlu pembenaran hati, tidak perlu dengan amal. Nah, maka di sini diistilahkan murji'ah salah satu asnaf, Jahmiyah, karomiyah, murji'atul fuqaha. Nah, perhatikan dua pendapat ini, Jahmiyah dengan karomiyah, itu dianggap bukan ahlul kiblah. Jadi Jahmiyah dengan karomiyah itu dianggap bukan ahlul kiblah, artinya dihukumi kafir. Kalau orang mengatakan iman cukup dalam hati seperti Jahmiyah, itu kafir. Kalau orang mengatakan iman cukup dalam lisan saja, maka itu adalah kafir. Nah, adapun murji'ah fuqaha, mereka mengatakan iman itu dalam hati, dalam lisan, dan amal itu tidak termasuk iman. Hanya murji'atul fuqaha itu, kenapa masih dikatakan ahlul kiblah? Jelas ahlul kiblah, karena mereka mengatakan bahwa syariat itu diperintahkan, cuma bukan bagian dari iman. Mereka juga masih meyakini kalau meninggalkan yang dilarang, ya maaf, kalau meninggalkan apa yang diperintah ada ancamannya, kalau melakukan yang dilarang ada ancamannya. Cuma mereka mengeluarkan iman dari mengeluarkan amal min mahiyatil iman, mengeluarkan amal dari ruang lingkup iman, ya. Nah, kita lihat di sini apa sih murji'atul fuqaha. Kita ambil yang termudahnya, apa rendah. Humul ladzina yarawna anal imana iqrarun bilisan wa tasdikun bil qalbi. Ya, berarti beda dengan ahli sunnah apa di sini? Tidak memasukkan apa?
Tidak memasukkan amal bil jawari dari iman. Perhatikan di sini. Nih. Jadi tidak memasukkan amal dari iman. Berarti menyelisih ahli sunnah. Kemudian yang kedua mengatakan la yazidu wala yankusu. Mereka mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, lihat di sini. Ini ya, ini. Perhatikan. Ya. Al-a'malu sholihah samaratul iman wa syara'ihu. Jadi mengatakan bahwa amal itu buah dari iman dan syariatnya, tapi bukan iman. Tapi bukan iman. Itu dari sisi kesesatannya, penyimpangannya. Nah, ini seperti disebutkan oleh Imam Tahawi, ya. Wal iman huwa al-iqranu bil lisani wa tasdiqun bil jinan. Wa jami'u ma sahha an Rasulullah sallam minasyar'i wal bayan kullu haqqun wal iman wahidun. Nah, di sini lihat wal iman wahidun. Menyelisinya di sini. Wa ahluhu fi aslihi sawa. Jadi dia mengatakan iman dalam hati itu sama. Ya. Jadi mengeluarkan juga bahwa apa? Amal hati dari iman. Jadi mengeluarkan amal hati dari iman. Nih. Wa tafaddulu bainahum fil khasyah wa tuqa wa mukhalwatul hawa mulazimatul ula. Jadi bukan dari iman. Ya, makanya mereka mengatakan amal hati bukan dari iman itu. Paham nih? Yang paham aja dulu. Yang belum connect sebagiannya nggak apa-apa gitu ya. Karena ilmu karena itu perlu diajari ustadz lain. Ya sama saya tambahannya. Nah, perhatikan. Kalau yang tadi masih dianggap siapa? Ahli sunnah. Jadi para umahat yang tadi masih dianggap ahlul kiblah, bukan ahli sunnah, maaf. Dianggap apa? Ahlul kiblah, tidak dikafirkan. Nah, sekarang gulatul murji'ah taifatan. Murji'ah jahmiyah wa murji'ah karomiyah. Nah, gulatul murji'ah taifatani. Al-ula Jaham ibnu Sofwan as-Samarqandi. Wa ilaihi nusiba madhab jahmiyah. Ya, ini Jaham ibnu Sofwan itu berguru kepada Ja'ad ibnu Dirham. Ya, Ja'ad ibnu Dirham ini seorang Yahudi ya, yang dia masuk Islam berpura-pura. Ya, dan dia gurunya adalah Ja'ad ibnu Dirham. Tapi dia yang jadi terkenal tidak mahab Ja'diyah ya, nggak ada. Ja'ad ibnu Dirham. Karena dia jadi terkenal ya. Wal ukhra Muhammad ibnu Karam As-Sijistani wa ilaihi nusiba madhab karomiyah. Nah, perhatikan. Ittafaqat kila taifataini ikhrajul amal jawari an musammal iman. Ya. Jadi sepakat bahwa amal jawari dikeluarkan dari ruang lingkup apa? Iman. Wabitali, ya. Kemudian berikutnya apa? La yusaful iman bizadati wa nuqsan. Jadi mereka sepakat iman bukan dari, maaf, mereka sepakat amal bukan dari iman. Kemudian yang kedua sepakat iman tidak bertambah dan berkurang. Berarti menyelisihi dalam dua apa? Kaidah. Karena Ahlus Sunnah mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Al-iman yazidu wa yanqusu. Qala id at-tasdiqu indahum wahid. Ya. La yahtalifu ahluhu fi. Karena tasdik menurut mereka itu sama, katanya. Jadi i'tiqad tasdik itu sama. Padahal yang nggak mungkin sama. Karena ma'rifatnya berbeda. Nah, tapi apa yang berbeda? Tsumma ihtalafa fi amrayn. Nah, di sini hal iman huwa tasdik bil qalbi faqat am huwa qaulul lisani faqat. Tapi perbedaan antara Jahmiyah dengan Karomiyah, kalau Jahmiyah mengatakan iman cukup dalam hati, tasdikun bil qalbi. Kalau Karomiyah mengatakan al-iman mujarrul qaul. Jadi kalau ingin disederhanakan, Jahmiyah mengatakan al-iman mujarradu tasdik. Kalau Karomiyah mengatakan al-iman mujarradul qaul gitu. Itu perbedaannya. Nah, kemudian perhatikan, ada 4 poin penting yang merupakan ciri dari Murji'ah. Jadi ada 4 poin ciri Murji'ah. Apa ciri Murji'ah itu?
Pertama, ikhrajul amal jawari an musammal iman wa haqiqatihi. Nah, jadi orang yang mengeluarkan amal dari iman itu murji, itu aja ciri-cirinya. Yang kedua, ikhrajul amalil qalbi minal iman. Apa amalul qalbi itu? Yang kemarin apa? Mahabbah, khosyah, khauf, inabah, tawakul dan semisalnya. Ketiga, anal imana syai'un wahidun la yataba'ad wa la yatafaddalu ahluhu wa alaihi fannasu fihi sawa solihuhum wa talihuhum. Ya. Ya. Jadi mereka mengatakan iman itu satu, ya. Iman itu tidak berbagi, dan ahlul iman pun apa? Sama menurut mereka dalam asalnya. Nanti yang keempat, perhatikan. Ya. Yang keempat, mereka apa pendapatnya? Lihat di sini. Anal maksiyata la tu'assiru alal iman. Kama la yanfa'ul amal alal kufri. Ya, perhatikan di sini. Yang keempat, mereka mengatakan maksiat itu tidak mempengaruhi iman. Jadi kalau orang berzina ya imannya tetap sempurna. Ya, orang mencuri imannya tetap sempurna. Mereka mengatakan ya seperti kalau ada orang kafir sholat, kan sholatnya tidak bermanfaat untuk orang kafir gitu. Dengan kias seperti itu, ya. Nah, ini apa? Pendapat siapa? Murji'ah. Jadi menyimpang. Nah, sekarang Khawarij. Ya. Halo. Salah kho-nya ya, Al-Khawarij pakai kho. Nanti salah. Al-Khawarij. Nah, madhabul Khawarij fil iman, perhatikan. Dabal Khawariju ila anal imana yatarakabu min majmu'i umuri salasa. Ya, jadi Khawarij dengan Murji'ah, apa bedanya? Khawarij sepakat dengan ahli sunnah dalam definisi awal, al-imanu qaulun wa amalun. Sepakat itu Khawarij. Kalau Murji'ah mengeluarkan amal dari iman. Tasdikun bil jinan wa ikronun bil lisan wa amalun bil jawari. Ya. Sepakat sisi awalnya. Tapi ada sisi perbedaannya. Apa sisi perbedaannya? Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Wa huwa kullu amalin khairin fardhan kana aw nafilatan ma'atarkil kabair. Fahum ya'tabiruna ta'ata bijami anwa'iha, ya, imanan muwafiqina bidzalika jama'atus salaf. Jadi dari sisi ini sesuai dengan mazhab salaf. Wa nuqtatul khilafi bainahum wa bainas salaf fi hadhil mas'alah. Apa itu? Annahum ja'alu dzalika kullan la yatajazza. Jadi iman itu satu, tidak bercabang, tidak terbagi dan tidak berderajat. Ya. Id la yumkinu dihabu ba'dihi baqa'u ba'dihi indahu. Bal idza dhahabal ba'du dhahabal kull. Fal imanu indahum la yazidu wa la yanqusu abada. Jadi berarti sama enggak dengan orang Murji'ah? Sama, mengatakan iman satu. Yang kedua mengatakan iman tidak bertambah dan berkurang. Tapi bedanya apa antara Murji'ah dengan Khawarij? Dengan kalimat sederhana, kata Khawarij, idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu. Kalau orang Murji'ah, idza sabata ba'duhu sabata kulluhu. Jadi orang Murji'ah itu mengatakan kalau iman itu tetap sempurna walaupun sebagiannya tiada gitu. Kalau orang Khawarij mengatakan kalau sebagiannya tiada ya semuanya apa? Tiada. Jadi idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu. Orang Murji'ah mengatakan idza sabata ba'du sabata kulluhu. Ya. Paham sampai di sini? Pendapat dua yang menyimpang.
Dilanjut? Masih bisa memahami? Saudari? Hah? Atau ditangguhkan minggu depan? Ya, gimana? Dan bisa mencerna, menghafal? Kalau ini berat, memang berat ini yang sekarang bagian akhir dari itu. Al-asma wal ahkam. Tentang nama dan hukum. Ya. Gimana? Ditangguh? Tangguhkan. Ditangguhkan. Ya, nggak apa-apa ditangguhkan. Ya. Kalau udah, ya udah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu